Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat Nakoy dimanapun Anda berada. Hari ini saya ingin memberikan satu pandangan saya tentang one minute awareness terhadap virus corona yang sedang kita hadapi bersama-sama pada kesempatan kali ini. Virus corona yang semakin hari perkembangannya semakin tidak menggembirakan buat kita semua. Perkembangan kematian juga begitu menambah setiap hari di Indonesia, dan harus ada pola-pola, harus ada pendekatan dan juga cara-cara baru yang suka nggak suka kita mesti lakukan bersama-sama. Dan dalam kesempatan kali ini, Rumah Kesadaran Nakoy Point Center memberikan satu pandangan tentang dalam kacamata pelatihan one minute awareness menghadapi suasana COVID-19 ini. Di dalam Seven Awareness sendiri, terutama buku saya One Minute Awareness, saya menulis buku ini 2009 lalu oleh Gramedia Pustaka Utama penerbitnya. Dan dalam buku ini saya mencantumkan rumus tentang rahasia perusahaan maju, rahasia negara yang akan maju, rahasia pribadi-pribadi yang sukses, yang kemudian saya sebut mereka menemukan rumus disebut dengan T. Apa itu T? T adalah tekanan. Jadi kalau Anda, sahabat-sahabat yang luar biasa, pernah melihat permainan jongkat jangkit, ketika ditekan sebelah kiri maka sebelah kanannya akan naik. Begitu juga manusia, begitu juga pribadi, begitu juga negara, bangsa, perusahaan. Nah, apa yang terjadi pada hari ini, COVID-19 ini betul-betul tekanan yang tidak terduga. Tekanan yang tidak membuat sebagian negara bahkan hampir mulai menyerah. Tekanan yang membuat banyak warga juga menyerah. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga negara-negara maju termasuk di Amerika. Yang sekarang mereka bahkan ada yang mulai tidur di emperan, di lapangan, di parkir, halaman parkir pakai tenda-tenda kecil. Karena pengangguran begitu besar terjadi di Amerika juga, termasuk negara-negara yang maju, Inggris dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman luar biasa, Nakoy Point Center Seven Awareness memberikan solusi bahwa tekanan itu selalu ada dua pilihan, satu tenggelam dan satu naik ke permukaan. Satu akan menyerah, akan kalah, akan hilang, akan betul-betul give up. Satu lagi justru menemukan lompatan yang bahkan gak pernah terduga sebelumnya. Nanti saya percaya, saya yakin selesai nanti COVID-19 ini akan muncul pemenang-pemenang yang mungkin gak bisa diprediksi siapa yang menang. Negara-negara yang tadi kita anggap kuat, hebat, bisa jadi rontok. Tapi negara-negara yang mungkin kita anggap biasa, kecil, malah dia strong, malah dia bangkit, malah dia menemukan lompatan yang disebut dengan one minute awareness. Disinilah saya mendoakan negara kita Indonesia semoga menjadi negara yang berhasil melewati tekanan corona menjadi sebuah kesempatan, menjadi sebuah opportunity di masa depan. Kita nggak pernah tahu, tapi satu hal yang harus kita jaga, teman-teman yang hebat, adalah optimisme, semangat. Kita boleh kehilangan apapun, kita boleh kehilangan pekerjaan hari ini, seolah-olah kehilangan masa depan hari ini, tapi jangan pernah kehilangan antusiasme Anda. Karena antusiasme Anda yang ada dalam diri Anda mewakili perasaan Anda yang paling dalam, keyakinan Anda yang paling dalam, masih ada Tuhan, masih ada Allah di hati Anda. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, yang selalu memberikan sesuatu yang gak pernah kita duga, kasih sayangnya, cintanya. Keadaan yang semakin berat, keadaan yang semakin membuat kita banyak pikiran ini, COVID-19 ini, bagaimana kemudian bisa melompatkan kita menjadi manusia-manusia unggul. Analisa one minute awareness dalam buku saya One Minute Awareness, awal dari semua kemenangan, awal dari semua perubahan, awal dari semua hal-hal yang dahsyat, awal dari semua hal-hal yang tidak terduga adalah tekanan. Maka kalau Anda pernah melihat permainan jongkat jangkit, sahabat-sahabat saya,
Kalau ditekan sebelah kiri, pasti sebelah kanannya naik. Dimanapun di Amerika, ya, di Indonesia, di Filipina, Malaysia, mungkin Roma, bahkan di negara, bahkan di kutub juga serupa. Ditekan sebelah kiri, sebelah kanan akan naik. Tapi mungkin Anda pernah melihat sebuah permainan TK tadi, ditekan dan nggak pernah naik. Ditekan malah terpuruk, ditekan malah terpuruk. Kenapa bisa seperti itu? Karena pondasinya rusak, mainan itu rusak. Nah, kalau sebuah bangsa mindsetnya rusak, hatinya rusak, jiwanya rusak, maka peristiwa COVID-19 ini justru seperti tekanan yang menjatuhkan dia sejatuh-jatuhnya. Tapi negara, bangsa yang justru dia menemukan 1 minute warnings, justru dia semakin menemukan poin bahwa inilah saatnya kita bersatu. Inilah saatnya kita menjadi the power of one. Inilah saatnya kita menjadi yang terbaik untuk negeri ini. Inilah yang diminta oleh para pendiri Indonesia, para pejuang, para pahlawan yang rela mati. Apa itu? Kita bersatu. Kita bersatu bersama, kompak, dan kita bisa melewati COVID-19 bersama-sama. Apakah mudah? Tentu saja tidak. Apakah gampang? Tentu saja tidak. Tapi apakah sulit? Ya. Tapi apakah kita bisa? Ya, bisa. Tapi butuh waktu, butuh proses, butuh momentum. Dan semoga bangsa Indonesia termasuk saya hari ini bisa belajar cepat untuk membangun momentum bersama-sama, membangun negeri yang kita cintai melewati COVID-19 ini. Kembali kepada buku saya 1 Minute Warnings. Ketika tekanan, teman-teman, ada dua pilihan tadi, tekanan satu tenggelam, satu naik ke permukaan. Ketika tekanan membuat seseorang dia jatuh tenggelam, jatuh ke bawah sana, itu disebut dengan 1 minute nonsense. Tapi ketika tekanan virus corona ini justru membuat sebuah bangsa, sebuah negeri, sebuah negara, sebuah masyarakat, kelompok, organisasi, kita semua justru semakin menyatu. Berdarah Indonesia itu adalah 1 minute warnings. Justru dengan virus corona kita menemukan hal-hal baru, kita menemukan inovasi, kita menemukan pengetahuan baru, kita menemukan penelitian baru, kita menemukan cara hidup baru yang lebih sehat, lebih positif, lebih dahsyat. Itu adalah sangat luar biasa. Maka kembali hari ini, virus corona yang sedang kita sama-sama hadapi sampai 2 hari Ramadan ini masih tetap ada. Maka buat saya, dalam 1 minute warnings, kita jadikan virus corona sebagai tekanan yang melompatkan kita, saya, Anda, negeri ini, Indonesia, melompat menjadi bangsa di atas rata-rata, menjadi pribadi di atas rata-rata, menjadi pribadi yang unggul, menjadi pribadi yang bukan biasa-biasa, teman. Bagaimana caranya? Kita lihat lagi dalam buku saya 1 minute warnings. Setelah kita menemukan tekanan, maka langkah berikutnya adalah tekanan kita anggap ini adalah virus corona, setuju? COVID-19 ini adalah tekanan yang betul-betul dahsyat, betul-betul berat, bahkan bisa membuat sebuah negara bangkrut oleh virus corona ini, teman-teman. Ya, tidak bisa kita remehkan. Karena semuanya off. Bahkan salah satu yang saya dengar, yang saya baca, problem berikutnya adalah kita siap-siap nggak pernah terduga bagaimana kemudian dalam hal minyak. Ketika Rusia dan Arab Saudi sama-sama menggenjot minyak, mengimpor minyak begitu banyak, tapi ternyata ada virus corona yang terjadi, minyak kemudian tidak bisa dihentikan borannya karena lebih mahal kalau diberhentikan. Minyaknya begitu banyak di gudang-gudang, tapi kemudian resapan minyak itu tidak terserap. Pesawat berhenti, mobil berhenti, kendaraan berhenti. Yang terjadi minyak diam, dan akhirnya minyak dijual begitu murah
Bahkan satu barang terakhir dijual 1 sen dolar Amerika, yang nggak pernah terduga sebelumnya. Jadi sahabat-sahabat Nakoi, teman-teman yang hebat, yang luar biasa. Maka tekanan dikali I adalah impian. Bangsa yang besar, negara yang maju, pribadi yang sukses, manusia di atas rata-rata dalam pelatihan saya Seven Awareness, dia berhasil menjadikan tekanan menjadi pintu awal untuk dia menemukan dream, new vision, impian baru, visi baru. Tekanan dikali impian. Jika tekanannya dia sudah bisa mengambil sisi positif terhadap virus corona ini, buat Anda yang di rumah, banyak sisi positif. Kita perbanyak silaturahim, perbanyak komunikasi bersama keluarga, suami, istri, anak. Suami bisa belajar masak, kebalikannya juga serupa. Ya, juga kapan lagi kita bisa sholat berjamaah dengan keluarga full 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Corona, saya hampir dipastikan tidak bisa. Ya, pasti ada masa-masa di mana saya nggak bisa sholat jamaah bersama, paling subuh atau isya, karena harus keluar kota, aktivitas, dan anak saya juga di pesantren. Tapi virus corona ini membuat kita bisa sholat jamaah bersama-sama dari subuh sampai subuh lagi. Itu sesuatu yang nggak pernah terduga. Bahkan Anda dan saya nggak pernah mengalami sebelumnya. Tapi hari ini kita mengalami. Buat Anda yang kadang-kadang mengatakan bosan bekerja, capek kerja, kita sedang diberikan kesempatan istirahat di rumah. Walaupun memang pemasukannya pasti berubah, namanya sedang dalam keadaan wabah. Anda diminta untuk santai, rileks, selonjoran, tiduran, diam di rumah, main handphone. Itu sudah menjadi perjuangan jihad Anda melawan virus corona. Gak pernah terduga, betul kan? Jadi kembali kepada rumus buku saya 1 Minute Awareness. Tekanan dikali impian. Apa itu impian? Nah, kita semua ternyata mulai belajar satu hal, bahwa musuh ke depan, di masa depan yang harus kita siapkan, kita bukan lagi perang melawan bom atom, tapi ternyata perang melawan mikroba, virus yang kecilnya sangat kecil. Nah, bangsa kita, termasuk bangsa besar pun sekelas Amerika, nggak siap terhadap perang melawan hal yang tidak tampak ini. Maka sahabat-sahabat Nakoi, teman-teman saya hebat, di bulan Ramadan yang kedua ini, hari kedua ini, saya mengajak Anda semua, kita semua, saya, Anda semua, untuk mengambil new dream, new vision, new goals di suasana pandemi virus COVID-19 ini. Ada visi-visi baru, ada planning-planning baru, ada target-target baru yang harus kita angkat, yang harus kita cari, yang harus kita temukan dalam batin dan diri kita. Kita harus menggali potensi tersebut. Kita harus bisa mencari visi-visi baru, impian-impian baru, planning baru, rencana baru, anggaran-anggaran baru. Virus corona ini membuat banyak berubah, termasuk impian, planning, visi. Kalau kita masih tetap yang sama, cara-cara yang sama, target yang sama, visi yang sama, bahkan sebelum ada corona kita akan tertinggal ke depan. Anak-anak kita di rumah belajar melalui online hari ini yang sebelumnya nggak pernah terduga. Anak-anak kita mulai mengenal wajah-wajah temannya melalui online. Anak SD sudah mulai belajar. Kita dipaksa menggunakan metode baru, cara-cara baru. Bukan lagi bicara revolusi industri 4.0 ya, tapi kemudian hanya sebatas ngobrol atau tagline, tapi bagaimana dipraktekkan langsung dalam suasana COVID-19 ini. Jadi kembali dalam buku 1 Minute Awareness, negara yang maju, bangsa yang maju, pribadi yang maju, orang-orang yang akan maju, yang akan sukses setelah COVID-19 ini adalah mereka yang memiliki new dreams, new vision, new goals.
visi-visi baru yang bahkan mungkin nggak pernah terbesit dalam pikiran Anda, mungkin akan muncul setelah virus corona ini. Planning baru, negara berubah, cara memandangnya, point of view-nya, kita berubah juga, ya, masyarakat juga berubah, perusahaan juga berubah. Kita dipaksa mengalami perubahan, yang perubahan tersebut adalah perubahan yang harus suka nggak suka kita sedang hadapi. Jadi jangan santai, jangan diam. Anda mesti move, Anda mesti new dream, Anda mesti nyusun lagi tim, new building tim, susun tim baru lagi. Betulkah ini yang Anda sedang susun? Anda pikir ulang lagi. Visi-visi baru ini harus segera dibuat dalam suasana COVID-19. Ya, planning baru harus segera dibuat. Kalau kita nggak buat, kita akan tertinggal jauh, sahabat-sahabat Nangko. Kita akan tertinggal begitu jauh, teman. Jangan tertinggal. Kita harus jadi pemenang dalam COVID-19 ini. Harus ada yang para dokter tenaga medis sibuk di bagian depan melawan virus corona di rumah sakit. Para pemimpin, ya, juga ada yang memikirkan visi-visi ke depan. Pertanyaan sederhana sama. Seandainya nanti akan ada virus yang sama, yang lebih berat dari ini, sudahkah kita siap dengan hal ini? Itulah salah satu visi yang harus kita siapkan. Apakah kita sudah siap kalau nanti ada virus seperti ini, kita sudah ready? Teman saya mengatakan virus corona membuat bumi semakin tersenyum, seolah-olah bumi sedang istirahat, rehat, relax. Seolah-olah bumi yang di setiap hari dikirim polusi asap di seluruh dunia, nggak ada henti. Hari ini semuanya silence. Dalam buku saya, Awareness of Silence, semuanya diminta diam, silence. Sahabat-sahabat yang hebat, teman-teman yang great. Di dalam buku saya, Seven Awareness, saya tulis kalimat bahwa to live, we need water. To meaningful life, we need silence. Untuk hidup, kita semua butuh air. Dan untuk hidup yang bernilai, bermakna, kita semua butuh silence. We need silence. Silence. Kita diminta menikmati suasana hening. Yang biasanya hiruk pikuk kita diminta hening. Silence. Dalam keheningan, kita bisa mengambil banyak energi-energi positif yang bisa jadi nggak pernah terduga sebelumnya, sahabat-sahabatnya. Energi-energi positif tersebut menjadi hal yang super penting untuk kita semua berubah mulai hari ini, teman-teman. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman luar biasa. Maka tekanan dikali impian. Tekanan dikali impian. Ya, saya akan bahas dalam segmen berikutnya. Tetap dalam program saya, One Minute Awareness, teman-teman yang hebat. Dalam segmen berikutnya saya akan membahas tentang ramalan ini.